Bagaimana kesan kalian tentang pria ini? Menurutku, ia mirip seperti Giant yang ada di cerita Doraemon. Apakah menurut kalian ia tampan, bisa diandalkan, berprestasi dan jujur, berbeda dari sifat Giant? Perkenalkan, namanya Daniel Holtzclaw, 27 tahun, dan sejak 2011 ia bergabung dengan kepolisian kota Oklahoma. Memiliki tinggi 1,8 meter dengan berat 130 kilo, Holtzclaw merupakan mantan pemain quarterback American Football. Pengadilan pada tahun 2016 menjatuhkan hukuman penjara 263 tahun untuknya. Kejahatan apa yang dilakukan Holtzclaw? Ia menggunakan pekerjaannya sebagai polisi untuk melakukan penyerangan seksual terhadap perempuan Afrika Amerika dengan usia berkisar antara 17 sampai 57 tahun. Korban pertamanya jatuh di awal tahun 2014. Ia memaksa seorang wanita untuk mengakui sebagai pengguna narkoba. Tujuannya memaksa perempuan itu untuk menunjukkan payudara dan alat kelaminnya. Maret, ia memaksa korbannya yang sedang berjalan pulang berhenti dengan alasan penggeledahan narkoba dan memaksanya menunjukkan dadanya. Di bulan April, ia memaksa 2 orang perempuan, seorang wanita yang melacurkan diri untuk membeli narkoba, mengantarkan pulang ke rumahnya dan memaksa sang perempuan untuk memberinya oral seks yang kemudian ia diperkosa. Korban kedua dihentikan dengan tiba-tiba saat mengendarai mobil. Ia memaksanya masuk ke mobil patrolinya dengan alasan untuk mendetok korban di penjara. Alih-alih mengantarnya ke kantor polisi, ia membawa perempuan itu ke ladang jagung, memperkosanya dan meninggalkannya di sana sendirian. Pada bulan Mei, ia memakan 4 korban. Korban pertama ia hentikan saat berjalan menuju rumah sepupunya. When he searched under my clothes, he patted me down up under my clothes. Sambil menyentuh payudara dan alat kelamin. Setelah ia menemukan surat pemeriksaan atau penggeledahan yang diterbitkan untuk korban, he's like, well, okay, what do you think we need to do about this, Miss Ellis? And I said, I don't know. Are you going to take me to jail? And I was looking down because I said in the back of my mind, oh my God, I'm going to jail. And when I looked up, ia mengancam sang perempuan untuk memberinya oral seks. He drove me to a school and out of the school in the back, and he opened the door and told me to get out and pull my pants down. When it was over, he said I was free to go. Korban kedua dipaksanya untuk memberikan oral seks setelah Holtzclaw menemukan bong untuk menyedot narkoba di tasnya. Korban kedua membuat laporan ke polisi tetapi tidak ada yang mengaitkannya dengan Holtzclaw. Korban ketiga di Mei, taktik yang sama digunakan. Holtzclaw memberi korban 2 pilihan, seks atau penjara. Korban terpaksa memberinya oral seks, kemudian ia memperkosanya. Korban keempat dihentikan saat ia berjalan pulang. Holtzclaw menyentuh payudaranya dan memasukkan tangannya ke dalam celananya. Juni 2014, Holtzclaw menyerang secara seksual 3 orang. Korban pertamanya yang berusia 17 tahun sedang bertengkar dengan temannya. Holtzclaw datang untuk melerai dan sejak saat itu ia mulai melacaknya. Holtzclaw yang kemudian menemukannya sedang berjalan pulang mengancam akan menangkap. Ia kemudian mengantarkan korban pulang ke rumah ibunya, memaksanya memberi oral seks dan memperkosanya. Korban kedua adalah seorang nenek-nenek berusia 57 tahun yang dihentikannya di perempatan lalu lintas jam 2 pagi. I looked at my rearview mirror and I noticed the lights and I know it was a police car. And when I opened the door, he came to my car. He said, I stopped you because I saw you was swerving. Let me know if you got any illegal drugs on you and I won't arrest you. I say, sir, I don't have any illegal drugs on me at all. I'm like, what? You want me to take my pants down? Then he like, yes. I said, oh, no, sir. I said, you're not supposed to do that, sir. He unzipped his pants, took his genital out. I said, okay, come on. And I said, oh, sir, please don't make me do this, sir. Don't make me do this. He backed off, and he zipped his pants up really quick. And when he backed off, I got out the car, but I was so afraid. I said, oh, God, he's going to shoot me in my back when I walk off. I was walking really, really fast. I was just saying, oh, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for not taking me to jail. I said, thank you. Holtzclaw memaksa sang nenek untuk memberinya oral seks dan menunjukkan payudaranya. Latar belakang sang nenek yang bukan dari masyarakat miskin dan tidak punya catatan kriminal membuatnya punya keberanian melapor ke kantor polisi. Sedangkan korban lainnya yang berasal dari masyarakat miskin dan atau punya catatan kriminal takut melapor ke polisi. Holtzclaw menemukan korban ketiga di Juni yang merupakan tamu hotel yang sedang berjalan pagi. Holtzclaw mulai memeriksa catatan kriminalnya dan menemukannya. Ia menghentikannya, membawanya ke lokasi dekat sekolahan dan memaksanya menunjukkan payudaranya dan memperkosanya. Setelah kejadian, korban melaporkan serangan seksual Holtzclaw kepada kekasihnya di hotel
yang memintanya untuk melapor ke polisi. Setelah mendengar kalau pelaku adalah polisi yang bertugas, mereka urung melapor. Di Agustus 2014, detektif perempuan yang menangani 2 laporan korban Mei dan Juni menemukan karakteristik pelaku dan kejadian yang sama yang mengarahkan mereka pada Holdsclaw. Detektif melakukan pemeriksaan antara pelaporan dengan GPS mobil polisi Holdsclaw dan mereka cocok. Sejak investigasi yang diikuti dengan penangkapan Holdsclaw, 11 orang melaporkan serangan seksual yang sama. There was a traffic stop Right. that somebody made some allegations against an officer. And you said that you made a traffic stop after work, Yeah. but you didn't call it in. I didn't call it. Where was that? It was about Northeast 50th and Lincoln, just to the west. Do you make traffic stops normally after work? I don't, but in that case, I saw her swerving. Do you recall putting your penis in her mouth? I don't. Korban yang berusia 17 tahun akhirnya ditemukan setelah DNA-nya terdapat di seragam polisi Holdsclaw. 26 tuntutan termasuk pemerkosaan dan sodomi dijatuhkan pada Holdsclaw. Januari 2015, Kepolisian Kota Oklahoma memecat Holdsclaw. Oktober 2015, Dewan Kota Oklahoma menolak pajak masyarakat digunakan untuk membayar biaya hukum termasuk pengacara untuk Holdsclaw karena serangan seksual bukan bagian dari pekerjaannya sebagai polisi. Di November 2015, 12 juri, 8 pria, 4 wanita yang semuanya merupakan orang kulit putih dipilih sebagai juri dan sidang pun dimulai. The DNA evidence were skin cells. The skin cells were transferred through the body fluids of a 17-year-old girl after he raped her. They tried to explain DNA from a 17-year-old girl that ends up inside his pants at the areas where his privates are. It shows him taking them exactly where they said, and there is no logical, legitimate reason for him to be taking them to behind an abandoned school for 15 minutes and not make a police report, not phone it in, broke every procedure there is when it comes to dealing with female suspects when you're a male officer. Hasil akhirnya, Holdsclaw dijatuhi hukuman 263 tahun penjara. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.